Dihina dan direndahkan karena tukang galon. Dokter cantik rela menikahinya meski dihapus dari ahli waris keluarga kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Dinda melangkah penuh keyakinan memasuki ruang makan keluarga yang luas dan berkelas itu. Biasanya, suasana di ruangan ini tenang dan anggun, namun malam ini terasa berbeda. Udara seakan dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Di ujung meja, sang ayah tampak asyik membaca koran dengan kacamata setianya, sementara ibunya sibuk menata piring porselen yang tampak berkilau di bawah cahaya lampu gantung. Segalanya tampak berjalan seperti biasa. Namun Dinda tahu, detik ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia duduk di kursinya yang biasa, di samping ibunya, menempatkan kedua tangan di pangkuan. Hatinya gelisah, namun ia berusaha keras menyembunyikannya. Semua rencana sudah tersusun rapi. Ia telah meminta Randy, pria yang sangat ia cintai, untuk datang dan bergabung dalam makan malam ini. Ia sadar bahwa malam ini akan menjadi titik balik. Momen penting untuk mengungkapkan keputusan besarnya. Namun, sebelum sempat membuka suara, sang ibu yang duduk tepat di hadapannya menatapnya dengan tatapan menyelidik. "Kamu terlihat berbeda malam ini, Dinda. Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan?" Mengambil napas dalam, Dinda mengangkat wajah, menatap ibunya lalu beralih ke ayahnya. Wajah orang tuanya, sosok yang selalu ia hormati, kini terasa seperti dinding besar yang harus ia lewati. Ia membuka mulut, namun kata-kata tak langsung keluar. Tak lama, Randy muncul di ambang pintu. Penampilannya sederhana, kaos polos dan celana jeans yang tampak usang, tangan kanannya menenteng galon air. Dinda memandangnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan kembali ke orang tuanya. "Ayah, Ibu, aku sudah membuat pilihan dalam hidupku. Randy, dia calon suamiku." Hening menyelimuti ruangan. Sang ibu mematung, lalu suaranya pecah dengan nada tinggi. "Apa maksudmu? Kamu pasti bercanda, Dinda?" Nada bicaranya berubah menjadi keras dan tak terkendali. "Kamu lulusan kedokteran ternama. Masa depanmu terbuka lebar. Mengapa kamu memilih seorang pengantar air galon?" Pusing mulai menjalari kepala Dinda, dadanya terasa sesak. Ia tahu, ibunya marah bukan main. Di sisi lain, Randy hanya berdiri membeku, kepala tertunduk, diam tanpa kata. Dinda melirik padanya, memberi isyarat agar tetap tenang meski hatinya pun terasa ciut. Ia mengumpulkan kekuatan dari lubuk hatinya. "Ibu, Randy bukan sekadar pengantar galon," ucapnya dengan nada lirih namun tegas. "Dia pria paling jujur dan penuh kasih yang pernah kutemui." Belum selesai ia berbicara, ibunya memotong dengan suara meninggi. "Cukup. Kamu sudah tak waras. Memilih hidup susah dengan pria yang bahkan tak selevel dengan kita. Ini aib bagi keluarga." Wajah Randy memerah, namun ia tetap diam, tak membalas sepatah kata pun. Sementara itu, Dinda menatap ibunya, matanya mulai berkaca-kaca tapi ia menahan air mata itu agar tidak jatuh. Ia tahu, perasaannya pada Randy lebih kuat daripada ketakutan akan penolakan. "Aku mencintainya," kata Dinda dengan penuh keyakinan. "Dan aku tidak akan mundur. Aku akan menikah dengannya." Reaksi ibunya tak membuat situasi menjadi lebih baik. Ia berdiri dengan cepat dan membentak, "Jika kamu tetap pada pilihanmu itu, anggap saja kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi." Suasana langsung berubah dingin dan sunyi. Hanya detik jam di dinding yang terdengar jelas. Randy, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara, suaranya tenang namun syarat perasaan. "Saya tahu ini sulit diterima, tapi saya hanya ingin membuat Dinda bahagia." Ucapannya tidak banyak mengubah suasana. Ibunya tetap memalingkan wajah, menolak menerima kenyataan. Dinda mencoba menahan gejolak di hatinya, menolak untuk menunjukkan kesedihannya. Ia berdiri pada keputusan yang telah ia buat dengan seluruh keberaniannya. "Aku tetap akan menikahinya, Bu." Suaranya bulat dan tanpa ragu. Tak ada yang bisa memutar keputusan itu lagi.
Setelah hari pernikahan yang penuh badai emosi, Dinda dan Randy memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan memulai dari awal. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota, jauh dari kemewahan yang dulu mengelilingi Dinda. Rumah itu kecil, dengan 2 kamar dan ruang tamu yang sempit, lantai kayu yang kadang berderak, dan cat dinding yang mulai memudar. Tapi dalam kesederhanaan itulah mereka menemukan rasa damai yang sebelumnya sulit dijangkau. Setiap pagi, Randy selalu bangun lebih awal. Ia berangkat sebelum matahari muncul, membawa galon-galon air untuk pelanggan tetapnya. Suara motornya yang pelan menjadi penanda pagi di lingkungan sekitar. Sementara itu, Dinda memulai praktik kecil di rumah. Tak banyak pasien, namun warga sekitar mulai mempercayainya sebagai dokter yang bisa diandalkan. Namun bukan berarti semua luka sembuh. Hubungannya dengan keluarga benar-benar membeku. Tak ada satupun kabar dari rumah lamanya. Namanya bahkan dihapus dari silsilah keluarga, seperti tak pernah ada. Tak satupun dari orang tuanya berusaha menghubungi kembali. Hatinya sakit, tapi ia tetap berdiri, mencoba tak terpuruk oleh luka itu. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di meja kecil rumah kontrakan itu, hanya ada sepiring nasi telur dan 2 cangkir teh hangat. Suasana hening. Randy tampak lelah, namun senyumnya tak pernah hilang saat menatap istrinya. Dinda membalas tatapannya, lalu berkata dengan lirih, "Aku tak butuh semua yang hilang dariku. Yang kubutuhkan hanya kamu." Randy menggenggam tangannya, hangat dan erat. "Selama kita punya satu sama lain, itu sudah cukup untukku," jawabnya, tulus. Dan di tengah dunia yang menolak mereka, cinta mereka tumbuh tanpa syarat. Senyum kecil terulas di wajah Dinda, ada rona malu di balik kejujuran yang baru saja ia lontarkan. Namun, di balik raut wajahnya yang tenang, tersimpan kehangatan yang tak tergantikan. Hidup mereka mungkin jauh dari kata mewah, namun cinta yang murni telah menambatkan keduanya pada ikatan yang tak tergoyahkan. Meski demikian, ada malam-malam di mana Dinda merasa kosong. Kala keheningan rumah kontrakan membungkusnya, kenangan akan keluarganya yang tak lagi hadir datang menghantui, sebuah kehilangan yang tak mudah dijelaskan. "Randy," bisik Dinda pelan, nyaris seperti doa. Randy menoleh perlahan, menatapnya dengan tatapan lembut namun penuh tanya. "Menurutmu, kita bisa terus bertahan hidup seperti ini?" Tanyanya lirih, matanya berkaca, menggambarkan kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Randy menarik napas panjang, sejenak merenungkan makna di balik pertanyaan itu. Tapi tanpa ragu, ia menjawab dengan mantap. "Selama kita saling genggam, Din, aku yakin badai sebesar apapun bisa kita lalui. Bukan harta yang jadi pegangan, tapi kebersamaan ini." Dinda mengangguk perlahan, walau di dalam hatinya bergelora rasa was-was. Ia sadar, jalan yang mereka pilih bukan jalan mudah. Tapi saat Randy menggenggam tangannya, ia merasakan kelegaan. Cinta yang mereka miliki adalah satu-satunya alasan untuk tetap berdiri. Namun, saat matanya tertuju pada deretan galon di sudut ruangan, pertanyaan itu kembali bergaung di benaknya. Mampukah mereka menjalani kehidupan sesederhana ini selamanya? Ataukah ada sesuatu di depan sana yang akan mengguncang keseimbangan kecil yang telah mereka bangun? Ketika malam merayap dan Dinda terlelap, Randy seringkali masih terjaga. Ia akan duduk di kursi reot di pojok kamar yang sempit, memandangi dinding kusam yang retak-retak dengan tatapan kosong. Sunyi begitu merasuk, hanya desiran angin dan detik jam tua yang menemaninya dalam gelap. Pikiran Randy melayang jauh ke masa kecil, masa yang tak pernah benar-benar pergi. Ia tak pernah mengenal siapa orang tuanya. Satu-satunya bayangan yang terus hadir adalah sosok perempuan menangis di pelabuhan, memanggil namanya berkali-kali, "Randy, Randy." Suara itu terus menggema dalam benaknya, meski wajahnya selalu kabur seperti kabut pagi yang tak kunjung jernih. Yang ia tahu, suatu malam ketika ia baru berumur 6 tahun, ia ditemukan dalam keadaan lemas di pinggir jalan, dikelilingi galon-galon kosong yang berserakan. Sejak saat itu, ia tinggal di panti asuhan. Tak ada kenangan sebelum malam itu, hanya kehampaan. Setiap pagi, ia terbangun dalam kesunyian, tanpa pelukan ibu, tanpa sapaan lembut, hanya suara anak-anak lain dan detak waktu yang terus berjalan. Meski tumbuh di tengah keriuhan anak-anak panti, Randy selalu merasa terasing. Setiap kali ada perayaan,
Ia melihat anak-anak lain disambut orang tua mereka, sementara ia berdiri di sudut, pura-pura kuat. Pernah seorang anak bertanya padanya, "Kenapa kamu gak pernah dijemput siapa-siapa?" Dan Randy hanya bisa menunduk, menahan perih yang sulit dijelaskan. Dinda menyadari luka di hati suaminya, tapi ia tak pernah memaksa Randy untuk membuka kisah yang mungkin masih terlalu kelam untuk diceritakan. Namun, setiap kali ia melihat Randy termenung di balik jendela atau duduk diam di lantai kamar, Dinda tahu ada beban yang belum terangkat. Suatu malam, di bawah langit yang bertabur bintang samar, mereka duduk berdua di beranda kecil. Dinda memandang langit, lalu perlahan bersuara, "Randy, pernahkah kamu berpikir untuk mencari tahu tentang orang tuamu? Kalau kamu ingin mencari, aku akan temani." Randy tidak langsung menjawab. Ia menatap tanah, menggigit bibir, lalu menatap Dinda dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Aku tak yakin ingin tahu, Din," jawabnya lirih. "Bukan karena aku tak penasaran, tapi karena mungkin aku belum siap untuk tahu jawabannya. Bagiku, rumah itu kamu, bukan siapa-siapa yang telah pergi." Dinda menggenggam tangan Randy erat. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum penuh cinta. Ia paham, tak semua luka perlu dibuka. Yang terpenting adalah mereka saling ada. Randy membalas senyumnya, meski matanya berkaca. Ia tahu, luka itu tak akan hilang, tapi kehadiran Dinda membuat segalanya terasa lebih ringan. Namun, jauh di dalam hatinya, terselip satu tanya yang belum pernah ia utarakan. Akankah masa lalu yang terkubur itu suatu saat kembali, membawa badai yang tak bisa ia hindari? Pagi itu datang seperti biasa. Randy berangkat lebih dulu, mengantar air ke pelanggan tetapnya. Dinda bersiap membuka praktik kecilnya di ruang depan. Langit bersih, matahari bersinar cerah. Hari tampak biasa saja, hingga sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Nada dering yang nyaring membuat jantung Dinda berdegup lebih cepat. Di layar ponselnya, tertera nama ibunya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangkat telepon itu. "Dinda, ayahmu pingsan. Cepat datang." Suara ibunya terdengar panik, gemetar, nyaris tak bisa dipahami. Tanpa pikir panjang, Dinda menyambar jaket dan kunci motor. Tapi sebelum ia menyalakan mesin, ponselnya kembali berdering. "Dinda, mobil kami mogok di tengah jalan. Ayahmu butuh pertolongan segera. Rumah sakit terlalu jauh, dan aku tak tahu harus bagaimana." Suara ibunya kini terdengar seperti tangisan. Dalam hitungan detik, dunia Dinda yang semula tenang berubah menjadi kabut cemas dan kekacauan. Ia tahu, ini bukan lagi soal pilihan. Ini tentang keluarga yang masih terikat darah, betapapun jauhnya mereka sempat terpisah. Dinda menahan napas, dadanya terasa menghimpit. Keheningan yang mengelilinginya seolah memperkuat rasa panik yang mulai membuncah. Tanpa menunggu lebih lama, ia meraih kunci motor dari gantungan di tembok dan bergegas keluar, hanya memiliki satu tujuan di pikirannya, Randy. Begitu kabar itu sampai ke telinga Randy, ia tak perlu penjelasan lebih. Dengan sigap, ia meninggalkan pekerjaannya, menurunkan galon terakhir yang masih berada di genggaman. Meski lelah sudah terasa menguasai tubuhnya sejak pagi, ia tahu ini bukan saatnya mengeluh. Ia segera menyalakan motor tuanya dan melaju kencang menantang teriknya matahari. Setibanya di tempat yang dituju, tubuh Dinda gemetar hebat. Di pinggir jalan, sang ibu berdiri panik di samping mobil yang tampak rusak. Wajahnya pucat pasi. Di kursi belakang, ayah Dinda tergolek lemas dengan napas berat yang terputus-putus. Pemandangan itu membuat Dinda nyaris kehilangan kekuatan untuk berdiri. Randy yang datang tak lama setelahnya langsung melompat dari motornya dan mendekati tubuh sang ayah. Tanpa banyak bicara, ia memeriksa kondisi detak jantung pria tua itu. Ekspresinya berubah serius. "Dinda, mundur sedikit," ucapnya tenang namun tegas. "Biarkan aku tangani ini." Dinda hanya bisa mengangguk. Tubuhnya lemas dan gemetar. Matanya terus mengikuti setiap gerakan Randy yang lincah dan penuh kehati-hatian. Ia membuka pakaian bagian atas ayah Dinda, memberikan tekanan di beberapa titik dada, serta melakukan teknik pernapasan buatan. Setelah memastikan ritme napas perlahan membaik, ia meminta ibu Dinda untuk segera mencari bantuan atau kendaraan yang bisa membawa mereka ke rumah sakit. Beruntung, salah seorang pengendara yang lewat berhasil membantu menyalakan mobil yang sempat mogok.
Dengan hati-hati, Randy mengangkat tubuh ayah Dinda ke kursi belakang. Sembari memastikan kondisi pria itu tetap stabil, ia berkata pelan namun penuh kepastian, "Tenang saja, kita akan sampai tepat waktu." Ketegangan mengiringi perjalanan menuju rumah sakit. Dinda duduk di samping ayahnya, matanya tak lepas dari wajah yang kini terlihat begitu lemah. Air matanya mengalir deras. "Randy, selamatkan ayahku. Tolong," bisiknya lirih. Randy menoleh sejenak, pandangannya penuh ketenangan meski hatinya berdegup kencang. "Aku akan lakukan yang terbaik. Kamu tidak sendirian." Begitu tiba di rumah sakit, tim medis segera membawa ayah Dinda ke ruang gawat darurat. Salah satu dokter yang memeriksa langsung menoleh ke arah Randy dengan wajah takjub. "Tindakan cepat Anda tadi menyelamatkan nyawanya. Tanpa itu, mungkin kondisinya akan jauh lebih buruk." Dinda memandang Randy dengan mata yang sembab, penuh rasa terima kasih. Ia tak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaan dalam kata-kata. Randy hanya tersenyum tipis. Suaranya rendah saat berkata, "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Beberapa jam berlalu dalam kecemasan yang mendalam. Syukurlah, kondisi ayah Dinda perlahan stabil. Meski masih dalam pengawasan ketat, ancaman terbesar telah terlewati. Dinda duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya dengan erat, merasa beban besar telah sedikit terangkat. Sementara itu, Randy berdiri diam di sudut ruangan, menyaksikan semua itu dalam keheningan. Ia tak mengharapkan pujian. Tapi bagi Dinda, Randy telah menjadi sosok penyelamat, pahlawan dalam diam. Hari itu, segalanya berubah. Bukan hanya karena nyawa yang berhasil diselamatkan, tetapi juga karena cinta dan keberanian yang Randy tunjukkan tanpa pamrih. Saat sang ayah perlahan membuka mata dan menatap ke arah Randy, terselip rasa syukur dan pengakuan, walau tanpa kata. Dinda hanya bisa tersenyum haru, tahu bahwa meski keluarganya belum sepenuhnya menerima Randy, hari itu telah menunjukkan siapa dia sebenarnya. Beberapa hari kemudian, kehidupan mereka mulai berjalan kembali dalam ritme yang tenang. Namun pagi itu, sebuah kejadian yang tak terduga kembali mengguncang. Saat Randy duduk di ruang tunggu rumah sakit, seorang wanita parubaya berseragam perawat berjalan mendekat. Langkahnya pelan, raut wajahnya menunjukkan kegelisahan. Dengan suara pelan, ia bertanya, Kamu Rendra, ya?" Randy mendongak dengan dahi berkerut, jelas tak mengenal wajah di depannya. "Maaf, siapa, ya?" tanyanya bingung. Perawat itu menarik napas dalam. "Aku dulu pengurus di panti asuhan tempatmu dibesarkan. Aku mengenalmu, kamu anak yang hilang 22 tahun lalu." Tubuh Randy membeku. "Panti asuhan? Maksudmu, aku?" Suaranya bergetar, seolah tak percaya. Wanita itu mengangguk. Wajahnya dibalut campuran haru dan sedih. "Kamu ditemukan terlantar saat masih kecil. Kami kira kamu sudah tiada. Tapi sekarang kamu di sini, hidup." Randy hanya bisa terdiam. Ucapannya tercekat, dunia di sekelilingnya mendadak terasa asing. "Aku tidak ingat apa-apa," katanya akhirnya, pelan. Perawat itu kembali menatapnya dengan penuh perhatian. "Rendra, kamu sebenarnya bukan anak biasa. Kamu berasal dari keluarga kaya raya yang kehilanganmu dalam penculikan tragis. Kakakmu adalah Rendra, CEO dari perusahaan besar yang namanya sering muncul di berita. Mereka mencarimu selama bertahun-tahun. Tak pernah berhenti berharap." Randy merasa seolah terseret dalam pusaran kenangan yang tidak pernah ia miliki. Informasi itu menghantamnya seperti badai. "Keluarga konglomerat?" bisiknya, hampir tak terdengar. Perawat itu mengangguk perlahan. "Ya, kamu adalah adik dari Rendra, orang terpandang di negeri ini. Dunia mereka terbalik saat kamu menghilang. Dan sekarang, semuanya bisa berubah." Randy merasa kepalanya berdenyut hebat. Kenangan yang selama ini ia simpan rapat, kini menyerbu pikirannya tanpa ampun. Ia seperti terbangun dari tidur panjang, menyadari bahwa ia telah menjalani hidup yang bukan miliknya, terasing dari akar yang sebenarnya. Di ruang tunggu rumah sakit, Dinda segera menyadari ada yang berbeda. Tatapan Randy kosong, wajahnya tampak seperti baru saja diguncang oleh kenyataan yang berat. Tanpa berpikir panjang, Dinda mendekatinya, mencoba mencari tahu. "Ada apa, Randy?"
Kamu terlihat seperti baru saja melihat hantu, tanya Dinda pelan, nada suaranya penuh kekhawatiran. Randy menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan ketenangan. Dinda, barusan aku mendapat kabar yang benar-benar mengguncangku, ucapnya dengan suara nyaris berbisik, matanya tak fokus. Dinda menatapnya, bingung dan semakin gelisah. Kabar apa? Ceritakan padaku. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Randy mulai menjelaskan tentang pertemuannya dengan perawat itu, tentang masa kecil yang terlupakan, tentang keluarga kaya yang ternyata telah mencarinya selama puluhan tahun. Kisah yang baginya terdengar seperti fiksi. Aku, ternyata Rendra, anak bungsu dari keluarga terpandang. Adik dari seorang CEO ternama yang sering tampil di media, ucapnya lirih. Tapi aku, sama sekali tidak mengingat masa itu. Kata-kata Randy membuat Dinda terdiam. Butuh waktu baginya untuk menyerap seluruh kenyataan yang tak terduga itu. Kamu? Serius? Jadi kamu benar-benar bagian dari keluarga itu? Randy mengangguk pelan. Aku sendiri masih mencoba menerima semua ini. Selama ini, aku hanya ingin hidup sederhana bersamamu. Tapi sekarang, semuanya terasa rumit. Dinda menggenggam tangannya erat. Apapun yang terjadi, aku tetap di sini. Kamu tetap orang yang sama di mataku, Randy. Namun, walau ucapan Dinda memberikan ketenangan, hati Randy tetap dipenuhi kegelisahan. Dunia yang selama ini jauh darinya kini seakan datang menjemput. Ia tahu, kehidupannya akan berubah drastis, dan belum tentu ia siap untuk itu. Tatapannya jatuh ke wajah Dinda. Pertanyaan yang menghantui, apakah semua ini akan mengubah hubungan mereka? Berita tentang identitas asli Randy menyebar seperti badai. Sosok pria sederhana penjual air galon itu kini menjadi headline di berbagai media. Tak ada yang menyangka bahwa di balik kehidupan biasa Randy, tersembunyi kisah seorang pewaris keluarga elit. Di rumah sakit, Dinda melihat perubahan drastis pada orang tuanya. Ibunya yang dulu menolak kehadiran Randy, kini duduk terpaku dengan mata sembab, wajahnya penuh rasa bersalah. Jadi, dia, calon menantu yang selama ini aku tolak, ternyata pewaris keluarga besar, gumamnya, suaranya parau. Air mata terus mengalir dari matanya. Ia merasa malu telah menghakimi Randy hanya karena latar belakangnya. Ia pernah menyebut Randy tak layak, tak punya masa depan, padahal pria itulah yang telah menyelamatkan suaminya dari kematian. Maafkan ibu, Randy, ibu benar-benar tidak tahu. Isaknya lirih, menatap putrinya dengan tatapan penuh penyesalan. Dinda berusaha menenangkan sang ibu, meski ia sendiri juga merasa getir akan sikap keras kepala orang tuanya selama ini. Sang ayah yang kini terbaring lemah hanya menatap diam. Wajahnya yang biasanya keras tampak kehilangan wibawa. Ia pernah menyebut Randy tidak layak, bahkan tak segan menyebutnya sampah masyarakat. Namun kini, kenyataan telah membungkam semua prasangkanya. Randy, apakah benar kamu anak dari keluarga itu? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Dari sudut ruangan, Randy mengangguk pelan. Ya, Pak. Tapi saya tak pernah meminta menjadi bagian dari dunia itu. Saya hanya ingin hidup tenang bersama Dinda, tanpa beban nama besar. Ibu Dinda tak mampu menahan tangisnya. Kami terlalu cepat menilai. Kami memperlakukannya dengan buruk, padahal dia yang menyelamatkan kita. Randy menatap wajah Ibu Dinda. Ia tidak menunjukkan kemarahan, hanya ada ketenangan yang membuat suasana hening. Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya tahu, semuanya terjadi karena ketidaktahuan. Yang terpenting bagi saya sekarang, hanya Dinda. Walau kata-kata Randy penuh ketulusan, semua yang hadir di ruangan itu tahu bahwa luka dari masa lalu tidak mudah hilang. Rasa malu dan sesal begitu kental menyelimuti keluarga Dinda. Waktu berjalan. Sedikit demi sedikit, sikap orang tua Dinda mulai melunak. Tak lagi ada tatapan merendahkan atau penolakan diam-diam. Perubahan itu tidak terjadi seketika. Namun kehadiran Randy yang terus bersikap rendah hati dan tulus membuat mereka membuka mata. Bagi Dinda, semua ini adalah bukti bahwa cinta dan keberanian Randy telah melewati ujian yang tak main-main. Dan walau takdir mempertemukan mereka dalam cara yang tak biasa, satu hal menjadi pasti, ia tidak akan melepaskan pria luar biasa itu. Saat Randy dan Dinda melangkah meninggalkan gedung rumah sakit,
Keduanya sadar bahwa kehidupan mereka tak akan lagi sama. Masa depan terlihat penuh tantangan, tetapi mereka telah melewati badai dan siap menghadapi segala kemungkinan bersama. Bagi Randy, hidup bukanlah soal status atau keturunan bangsawan. Baginya, hidup adalah tentang kasih sayang yang tulus, dan Dinda adalah bukti nyata dari semua itu. Keesokan paginya, kenyataan baru menghampiri lebih cepat dari yang bisa Randy bayangkan. Rumah kontrakan mungil yang selama ini menjadi tempat bernaung penuh kehangatan dan cinta mendadak berubah suasana. Saat Dinda sibuk menyiapkan sarapan di dapur, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah. Suara pintu mobil yang terbuka disusul langkah-langkah tergesa menarik perhatian mereka. Seorang pria turun lebih dulu, wajahnya sangat menyerupai Randy, diikuti beberapa orang dengan raut wajah tegang. Randy segera mengenali mereka. Itu adalah keluarganya, ayah dan ibu kandung yang telah lama terpisah darinya. Wajah sang ibu yang dulu cerah kini tampak diliputi kelelahan dan kesedihan, sementara sang ayah menatap dengan sorot mata penuh emosi. Mereka datang seperti orang yang telah lama menahan rindu, dan akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk bertemu. Randy, suara sang ibu bergetar saat ia melangkah mendekat. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah. "Nak, akhirnya kamu kembali. Kami telah mencarimu selama bertahun-tahun." Ia memeluk Randy dengan erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Randy berdiri terpaku. Tubuhnya kaku dalam pelukan hangat itu. Meski ada haru dalam hatinya, tetap ada kegelisahan yang mengganggu. Perlahan, ia melepaskan pelukan itu. "Ibu, ayah," ucapnya lirih. Suaranya dipenuhi gejolak batin yang sulit ia ungkapkan. Ayahnya yang dari tadi hanya berdiri diam, akhirnya maju dengan raut serius namun mata yang tak bisa menyembunyikan kecanggungan. "Randy, kami tahu ini semua mendadak dan membingungkan untukmu. Tapi sungguh, kami sangat bersyukur akhirnya bisa menemukanmu. Kami ingin kamu pulang, kembali menjadi bagian dari keluarga ini. Dunia yang seharusnya milikmu." Tatapan Randy tertuju ke wajah ayahnya. Ia diam, membiarkan kenangan masa kecil yang terlupakan kembali menghantuinya, hari-hari di panti asuhan, perjuangan hidup, rasa kehilangan, dan sepi yang tak pernah dijelaskan. Kemewahan yang kini ditawarkan terasa asing baginya. "Apa sebenarnya yang kalian harapkan dariku?" tanyanya, nadanya tenang namun tegas. "Kalian ingin aku kembali ke dunia yang telah lama kutinggalkan? Dunia yang bahkan tidak pernah kukenal? Dunia penuh fasilitas, tapi kosong dari makna yang selama ini kujalani bersama Dinda?" Sang ayah mengangguk, mencoba meyakinkan. "Kami ingin kamu merasakan kehidupan yang layak, yang seharusnya kamu miliki sejak dulu. Rumah besar, bisnis keluarga, harta, semuanya bisa jadi milikmu. Itu hakmu, Randy." Sang ibu menyambung dengan penuh harap, "Nak, kamu tidak perlu lagi menjalani hidup yang berat ini. Kami bisa memberimu kenyamanan dan kemudahan yang tak pernah kamu dapatkan." Namun Randy hanya menatap mereka dengan tenang. Dalam dadanya bergemuruh keteguhan hati. Apa gunanya kemewahan bila hatinya justru merasa hampa? Di dunia yang sederhana bersama Dinda, ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. "Terima kasih," katanya sambil menatap mereka dengan lembut, "tapi aku sudah memiliki segalanya. Dinda adalah rumahku, dia adalah keluarga yang kupilih. Hidup kami mungkin sederhana, tapi penuh makna. Aku tidak mencari kemewahan, aku mencari kebahagiaan. Dan aku sudah menemukannya." Keluarga Randy tak mampu berkata-kata. Mereka tak menyangka Randy akan menolak tawaran yang bagi banyak orang adalah mimpi. Wajah sang ibu kembali berlinang air mata, kali ini karena kesedihan. "Kamu tidak tahu betapa kami merindukanmu. Kami hanya ingin memperbaiki semuanya." Senyum Randy melebar, tapi sorot matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. "Aku mengerti, Bu, tapi aku telah memilih jalan hidupku. Aku tidak menolak cinta kalian, tapi aku juga tidak bisa mengorbankan hidup yang sudah kubangun bersama Dinda." Keheningan melanda. Tidak ada yang berkata apapun. Mereka tahu, keputusan Randy bukanlah hal yang bisa diubah dengan bujuk rayu. Mereka menghargainya, meski menyimpan perih. Dinda, yang sejak tadi memperhatikan dari balik pintu, menatap Randy dengan bangga. Pria yang ia cintai bukan hanya rendah hati, tetapi juga teguh dalam prinsip. Dunia boleh menawarinya segalanya,
tapi hatinya tetap memilih yang paling berarti. Akhirnya, keluarga Randy meninggalkan rumah kontrakan itu dengan langkah gontai. Mereka tak lagi membawa impian untuk mengembalikan Randy ke kehidupan lama. Kini, mereka sadar, anak mereka bukanlah seseorang yang mudah dipengaruhi oleh harta, tetapi pria yang telah membentuk jati dirinya sendiri. Begitu mobil mewah itu menghilang dari pandangan, Randy berbalik ke arah Dinda. Mereka saling menatap dalam keheningan yang penuh makna. Ia menggenggam tangan Dinda erat dan berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Terima kasih, sudah tetap di sisiku. Inilah dunia yang kupilih, bersama kamu." Udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menjadi saksi bisu dari ketegangan dan emosi yang baru saja terlepas. Di ruang tamu kecil itu, Randy duduk diam menatap keluar jendela. Pikiran berkelana entah kemana. Sementara itu, Dinda sibuk menyiapkan sarapan, seperti kebiasaannya, dengan senyum hangat yang selalu mampu menenangkan hati. Kehidupan mereka sederhana, namun selalu dipenuhi rasa syukur, meskipun ketidakpastian terkadang mengetuk pintu dengan tiba-tiba. Lalu, suara ketukan terdengar dari pintu rumah kontrakan mereka. Pintu kayu yang selama ini hanya dilalui oleh tangan mereka berdua kini, bergema dengan ketukan yang terasa asing. Randy melirik ke arah Dinda, tatapan mereka bertemu dalam kebingungan. Ketukan itu tidak biasa, seperti membawa beban cerita yang belum selesai. Tanpa berpikir lama, Dinda melangkah ke arah pintu dan membukanya perlahan. Di hadapannya berdiri sosok yang tak asing, ibu kandungnya, wanita yang dulu begitu keras menolak pernikahannya dengan Randy. Wajah ibunya kini jauh berbeda dari yang Dinda ingat. Dulu penuh wibawa, kini tampak lelah dan lusuh, matanya sembab, dan bibirnya bergetar, seolah ada beban berat yang ingin dikeluarkan namun tertahan. Dinda membeku, jantungnya berdetak tak menentu. Ia tak pernah membayangkan akan bertemu ibunya dalam kondisi seperti ini. Wanita yang dulu begitu teguh pada prinsip dan gengsi, kini berdiri di depan rumah mungilnya dengan sorot mata penuh penyesalan dan luka yang mendalam. Belum sempat Dinda mengucap sepatah kata pun, ibunya tiba-tiba berlutut di depan mereka, air mata mengalir deras di pipinya. "Dinda, maafkan ibu," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. "Ibu terlalu keras, terlalu egois. Ibu hanya memikirkan apa yang menurut ibu benar, tanpa mencoba memahami perasaanmu. Ibu menyesal, nak." Dinda terperangah. Hatinya dilanda badai emosi. Rasa sakit, amarah, sekaligus rindu bercampur aduk dalam dadanya. Melihat ibunya yang tampak rapuh dan hancur, muncul simpati dalam hatinya yang tak ia sangka. Sosok tegas yang dulu membuatnya merasa kecil kini, menampakkan sisi manusiawinya yang selama ini tersembunyi. Air matanya tak tertahan lagi. Dengan langkah pelan, Dinda mendekat dan merengkuh ibunya dalam pelukan. Pelukan yang telah lama ia dambakan, namun tak pernah bisa ia dapatkan sebelumnya. "Ibu, tak perlu meminta maaf. Aku sudah lama memaafkan. Yang penting sekarang, kita bisa bersama lagi," ucapnya lirih, sambil menahan tangis. Setiap kata itu terasa seperti obat penyembuh luka yang telah menganga bertahun-tahun. Randy, yang sejak tadi menyaksikan dari samping, memilih mendekat dengan tenang. Ia tahu ini adalah saat yang emosional bagi Dinda dan ibunya, dan ia tak ingin mengganggu. Namun, hatinya berkata ia harus hadir sebagai bagian dari keluarga ini. Dengan perlahan, ia merunduk dan memeluk ibu Dinda dengan hangat. "Ibu, saya tidak pernah menyimpan sakit hati," ucap Randy dengan suara berat. "Saya hanya ingin kita bisa saling menerima dan menjadi keluarga. Semua orang bisa berubah, dan yang penting adalah kita bersama sekarang." Ibunya menangis semakin keras. Suasana penuh kehangatan dan air mata membasahi pakaian sederhana Randy. Meski hubungan mereka dulu penuh ketegangan, hari itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Dinda menyadari bahwa walau proses penyembuhan itu panjang, langkah pertama yang telah mereka ambil adalah yang terpenting. "Terima kasih, Randy," kata ibu Dinda dengan penuh haru. "Kamu jauh lebih baik daripada yang pernah ibu bayangkan. Kamu membuat Dinda bahagia, dan kamu telah menunjukkan ibu apa arti kasih sayang yang sebenarnya." Randy hanya tersenyum, hangat dan tulus. Ia tidak mencari pujian atau pembenaran. Baginya, berada di sisi Dinda sudah lebih dari cukup. Kehidupan sederhana mereka adalah harta yang tak ternilai baginya.
Berdiri di dalam rumah kontrakan kecil itu, Dinda merasa damai. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kesalahpahaman. Hanya ada cinta yang mengalir jujur dan dalam, tanpa syarat. Semua luka perlahan mulai sembuh. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Meski identitas asli Randy sebagai anak keluarga konglomerat sudah terbongkar, kehidupan mereka tetap tenang. Rumah kecil mereka masih menjadi tempat untuk pulang. Tempat mereka menanam cinta dan harapan. Tidak ada keinginan untuk meninggalkan semuanya demi kehidupan mewah yang pernah ditawarkan. Randy tahu bahwa makna sejati dari kebahagiaan bukan terletak pada materi, tapi pada keberadaan yang penuh makna. Setiap pagi, Randy sudah bersiap dengan motor tuanya untuk mengantarkan air galon ke rumah-rumah sekitar. Aktivitas sederhana ini mungkin dipandang rendah oleh sebagian orang, tapi baginya, itu adalah bentuk pelayanan. Setiap galon yang ia bawa bukan hanya air, tetapi juga simbol kepedulian. Senyuman pelanggan yang ia bantu adalah bentuk penghargaan yang paling ia hargai. Mereka tahu siapa Randy sebenarnya, dan itulah yang membuatnya semakin teguh menjalani pilihan hidupnya. Sementara itu, Dinda tetap aktif di klinik kecil mereka. Ia mendedikasikan waktu dan ilmunya untuk menolong masyarakat yang tak mampu. Klinik itu, meski sederhana, telah menjadi tempat harapan bagi banyak orang, tempat di mana tak ada pasien yang ditolak karena tak sanggup membayar. Suatu siang yang cerah, saat Randy baru selesai mengantar air, ia mampir ke klinik. Dari pintu, ia melihat Dinda merawat seorang ibu yang baru melahirkan. Raut wajah Dinda memancarkan ketulusan yang tak terbantahkan. Randy berdiri diam, mengagumi wanita yang telah menjadi cahaya dalam hidupnya. Setelah selesai, Dinda menghampiri Randy dan berkata dengan senyum yang menenangkan, "Aku rasa, hidup kita sekarang sudah sangat cukup. Kita mungkin tidak bergelimang harta, tapi hati kita penuh." Randy menggenggam tangan Dinda dan menjawab, "Kebahagiaan sejati bukan soal apa yang kita miliki, tapi soal bagaimana kita memberi. Hidup kita mungkin tidak mudah, tapi aku bersyukur bisa menjalaninya bersamamu. Ini bukan jalan terpaksa, ini adalah pilihan yang paling membahagiakan." Meskipun dunia luar terus mengingatkan bahwa Randy berasal dari keluarga kaya raya, mereka tidak goyah. Mereka tetap pada jalan yang mereka pilih sendiri, hidup sederhana namun bermanfaat. Bagi mereka, memberi lebih berarti daripada memiliki, dan menyaksikan senyuman orang lain adalah kekayaan yang tak bisa diukur dengan angka. Mereka mulai aktif menggelar kegiatan sosial, membagikan makanan dan pakaian kepada yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Randy, sosok sederhana yang setiap hari membawa galon air, sebenarnya memiliki pengaruh besar di kalangan warga kecil. Tanpa pernah menyebut latar belakang keluarganya yang terpandang atau kekayaannya, Randy dan Dinda perlahan menjadi lambang kehidupan yang penuh makna dan keikhlasan. Bagi mereka, bukan pentingnya siapa yang tahu siapa mereka sebenarnya, melainkan apakah kehadiran mereka mampu membawa terang bagi yang sedang berada dalam kesulitan. Dinda, yang dulunya tumbuh dalam tekanan dunia mewah dan harapan-harapan tinggi dari orang tuanya, kini merasa lebih merdeka dari sebelumnya. Ia paham betul bahwa jalan hidup yang mereka pilih bukan jalan yang mudah. Tapi justru karena itulah, kebahagiaan terasa begitu nyata. Bersama Randy, ia menemukan makna hidup sejati, hidup tanpa topeng, tanpa beban ekspektasi, hanya cinta yang jujur dan kepedulian yang nyata. Di suatu malam yang hening, setelah seharian disibukkan oleh kegiatan sosial dan pasien yang datang silih berganti, Randy dan Dinda duduk berdampingan di beranda rumah kontrakan mereka yang mungil. Hanya mereka berdua, ditemani teh hangat dan langit malam yang mulai bertabur bintang. Suasana terasa begitu damai. "Kamu pernah membayangkan kita akan sampai sejauh ini, Dinda?" tanya Randy pelan, matanya menerawang. Dinda mengangguk, memandang langit sambil tersenyum lembut. "Tidak pernah benar-benar terbayang. Tapi aku tahu satu hal, Randy, aku memilih hidup ini karena aku memilih kamu. Hidup yang meski sederhana, tapi penuh makna." Randy menggenggam jemarinya, erat dan penuh kehangatan. "Aku pun begitu. Hidup ini bukan karena kita tidak punya pilihan lain, tapi karena kita sadar inilah yang terbaik bagi kita. Kita punya satu sama lain, dan itu cukup." Waktu telah mengubah pandangan banyak orang. Randy, yang dulu hanya dikenal sebagai tukang galon, kini dilihat sebagai sosok yang bijaksana, penuh empati, dan mampu memberi inspirasi.
Tak lagi dinilai dari pekerjaannya, tetapi dari tindakan dan kebaikan yang ia tebarkan. Ia tak pernah menonjolkan siapa dirinya, namun masyarakat mulai memahami bahwa ada kebesaran dalam kesederhanaan Randy. Dinda pun merasakan transformasi dalam dirinya. Dahulu, ia kerap terbelenggu oleh anggapan orang tentang apa yang harus ia capai dan siapa yang seharusnya ia dampingi. Namun bersama Randy, ia belajar bahwa bahagia tak diukur dari jabatan atau harta. Kebahagiaan muncul dari hal-hal sederhana, dari cinta yang tulus dan kepedulian tanpa pamrih. Randy tetap tidak melupakan masa lalunya. Meski kini ia telah menemukan kembali keluarga kandungnya, ia tak pernah tergoda untuk kembali ke gaya hidup mewah. Ia menyadari bahwa keluarga sejati adalah mereka yang hadir dan bertahan, yang mencintai tanpa syarat. Ketika Randy dipertemukan kembali dengan keluarganya yang bergelimang harta, ia menyambut mereka dengan hati terbuka, tapi tidak pernah melupakan akar yang telah menumbuhkannya, Dinda dan hidup yang mereka bangun bersama. Kini, pasangan itu menjadi panutan bagi banyak orang. Bukan karena kekayaan, tapi karena nilai-nilai yang mereka pegang, cinta, pengorbanan, dan ketulusan dalam membantu sesama. Ketika mereka berjalan di tengah masyarakat, orang-orang tak lagi memandang rendah, melainkan dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka adalah bukti nyata bahwa ketulusan dan keberanian memilih jalan hidup yang berbeda bisa mengubah segalanya. Suatu sore, ketika Randy sedang dalam perjalanan mengantar galon, seorang lelaki tua menghampirinya. "Kamu Randy, kan? Dulu aku sering lihat kamu di panti. Sekarang kamu jadi orang hebat ya," katanya sambil menepuk bahu Randy. Dengan senyum tenang, Randy hanya membalas sapaan itu tanpa membicarakan siapa dirinya sekarang. Ia tak tertarik pada pujian. Yang penting baginya adalah kebaikan yang bisa ia sebarkan, bukan siapa dirinya di mata orang. Sementara itu, Dinda merasakan kedamaian yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bersama Randy, ia telah melepaskan semua beban ekspektasi dan menemukan bahwa cinta yang mereka miliki jauh lebih berharga dari semua ambisi yang dulu ia kejar. Setiap detik yang ia habiskan bersama Randy adalah pelajaran tentang kesabaran dan cinta yang tidak menuntut balasan. Bagi Randy, wajah yang dulu hilang, wajah anak yang pernah tersesat dan dianggap tak berarti, telah menemukan tempatnya kembali. Tidak hanya sebagai bagian dari keluarga besar yang akhirnya ia temui, tapi juga sebagai seseorang yang kini tahu kemana ia harus melangkah. Ia telah menemukan rumah sejati di hati Dinda, di kehidupan yang penuh makna yang mereka jalani bersama. Ketika Dinda menatap Randy, matanya tak pernah luput dari rasa bangga. Dan ketika Randy memandang balik dengan senyum sederhana, dunia seolah berhenti berputar sejenak. Dalam kebisuan mereka, ada pemahaman yang tak membutuhkan kata. Mereka telah melalui segalanya bersama, dan mereka tahu satu hal. Apapun yang akan datang, mereka akan tetap bergandengan tangan, berjalan pada jalan yang sama, jalan yang mereka pilih dengan sepenuh hati. Di rumah kecil yang penuh kehangatan dan tawa, Randy dan Dinda menemukan arti sejati dari rumah. Bukan bangunan, bukan kemewahan, melainkan tempat di mana hati merasa paling damai, di sisi satu sama lain. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.